Sebelum kita melakukan format pada data di kolom tanggal, saya rasa kita perlu mengatur lebar dari kolom author, kategori, dan tanggal. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan melakukan format pada tanggal pembuatan tulisan. Kita buka model post. Dan di sini saya akan membuat metode baru, tetapi saya akan membuat dalam metode biasa, bukan aksesor karena nanti membutuhkan parameter, yaitu opsi untuk menampilkan waktu atau tidak. Dan kita kasih default false, yang artinya metode ini hanya akan mengembalikan tanggal saja. Ingat, created at dan updated at diperlukan oleh Eloquent sebagai objek dari objek karbon, sehingga kita bisa melakukan manipulasi tanggal, termasuk memformat tanggal dalam format tertentu menggunakan metode format. Untuk formatnya sendiri, saya akan menggunakan tanggal, bulan, tahun. Dan jika opsi untuk menampilkan waktu diaktifkan, saya tambahkan juga format untuk jam, menit, dan detik. Kita kembali ke index blade PHP, dan kita panggil metode yang barusan kita buat di kolom tanggal. Di atribut title, saya akan menampilkan tanggal beserta jam. Sedangkan untuk nilai dari tag ABBR, saya hanya menampilkan tanggalnya saja. Kita lihat. Oke, sekarang tanggal ditampilkan dalam format tanggal, bulan, tahun. Dan jika kita arahkan mouse ke tanggal, akan ditampilkan tanggal beserta jam. Sekarang kita tambahkan penanda bahwa satu tulisan sebagai draft telah dipublikasikan atau terjadwal. Kita coba tambahkan span dan kasih keterangan published misalnya. Kemudian kita beri kelas bootstrap label sukses. Kita lihat. Oke, keterangan sudah tampil, tapi saya rasa kolomnya perlu diperlebar. Saya rasa cukup. Tinggal kita ganti keterangannya sesuai dengan tanggal publikasi. Saya selalu berusaha agar di view ini lebih simple. Jadi untuk keterangan ini saya cut dan saya ganti dengan memanggil metode publication label misalnya. Mari kita buat metodenya. Pertama kita cek jika tanggal publikasinya tidak ada. Artinya tulisan disimpan sebagai draft. Kita beri kelas bootstrap label warning dan tampilkan keterangan draft. Kemudian jika tanggal publikasinya ada dan berisi tanggal yang akan datang, kita kembalikan span dengan kelas info dan beri keterangan schedule atau terjadwal. Selain itu, artinya tulisan telah dipublikasikan. Dan kita kembalikan span dengan kelas sukses dan keterangan published atau telah dipublikasikan. Sekarang kita coba. Kita gunakan non-escape. Coba lagi. Oke, sekarang keterangannya sudah berhasil ditampilkan sesuai dengan tanggal publikasi tulisan.
Tinggal kita urutkan data tulisan berdasarkan tulisan terakhir dibuat. Kita juga lakukan paginasi halaman. Kita coba per 5 data dalam satu halaman. Oke, tinggal kita tampilkan paginasi halaman di kiri bawah, post counter di kanan bawah. Kita kembali ke indeks Blade PHP. Dan mari kita ganti markup dari paginasi halaman dengan memanggil metode links atau juga render. Kita coba. Oke, sekarang paginasi halaman sudah dinamis. Yang perlu kita perbaiki di sini adalah jarak atas dan bawah yang terlalu lebar. Hal ini karena paginasi bawaan Laravel hanya menggunakan kelas Bootstrap pagination. Sedangkan kelas nomargin yang sebelumnya kita definisikan dalam paginasi HTML statis adalah kelas tambahan dari template admin LTE. Untuk sementara kita abaikan dulu, kita lanjutkan dengan mengganti post counter di kanan bawah. Kita buat variable post count dan isi dengan jumlah item dari variable post. Kemudian kita ganti angkanya menjadi post count, dan untuk keterangannya kita gunakan fungsi helper str plural. Di sini ditampilkan jumlah post dalam satu halaman, bukan semuanya. Nanti akan kita perbaiki di video yang akan datang. Sebelum kita akhiri pembahasan ini, kita lakukan improvisasi pada query kita. Karena seperti yang Anda lihat, di sini ditampilkan nama penulis dan juga nama kategori yang berrelasi dengan model post. Jadi di metode index ini, kita gunakan eager loading dengan memanggil metode with, kemudian tentukan nama relasinya, yaitu kategori, dan kita panggil lagi metode with untuk relasi author. Atau kita panggil nama-nama relasinya dalam metode with dengan dipisahkan koma. Oke, saya simpan semua perubahan ke Git repository.